Halo Sobat Winbi semuanya, selamat sore, selamat siang, selamat pagi, menyesuaikan dengan Sobat Winbi yang lagi nonton podcast Katanya Nyatanya Gitu. Balik lagi nih bersama aku Selas, aka Sela Sulastri di podcast Katanya kali ini. Tentunya dengan teman ngobrol bisa ya, dengan teman ngobrol selama 30 menit ke depan. Teman kali ngobrol ini sore ini ya. Iya Bu, benar sekali. Kali ini biasanya kan yang jadi teman ngobrol Sela itu seumuran atau kakak-kakak abang-abang, dan kali ini kita ditemani oleh Bunda Gendre kita, Ibu Mardalena Watiulia MSI ya. Selamat sore Bu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat dan selalu. Juga lihat Sela cerah sekali sore ini, langsung semangat Bunda Gendrenya gitu sekali. Apalagi ketemu dengan Sela yang juga Gendre kita ya, generasi berencana. Alhamdulillah, senang sekali sore ini dapat membahas hal yang mungkin bisa kita angkat menjadi isu menarik untuk podcast Katanya kali ini. Sebelum itu Sela mau nanya nih, kesibukan Ibu akhir-akhir ini apa aja Bu? Iya, memang kalau berbicara kesibukan ya, ini aja dari tadi janjian ya. Iya benar banget. Akhirnya kesibukan ini baru akhirnya ketemu kita ya Sela ya. Memang kita cukup dengan beban pekerjaan, apalagi target-target yang harus kita selesaikan, apalagi waktu berjalan begitu cepatnya. Nah ini sekarang aja udah tanggal 20 Juni, udah hampir tengah tahunan ya gini. Jadi memang betul-betul karena kita sudah dikejar target dengan sisa waktu yang berjalan begitu cepatnya, jadi memang betul-betul luar biasa. Nah, kalau ngomongin soal kesibukan akhir-akhir ini mungkin karena Sela juga mahasiswi akhir ya Bu ya, menyempatkan untuk melakukan beberapa hal. Salah satunya healing. Salah satu healing terbaik menurut Sela itu nonton film. Nah, kalau Ibu sendiri film yang mungkin Ibu sangat tandai gitu untuk ditonton itu apa film terakhir Bu? Karena memang tadi dengan mengingat waktu ya. Iya benar banget. Tapi bagaimanapun tadi kita harus menyempatkan diri dengan rutinitas yang ada. Nah kebetulan tadi dibilang Bunda Gendre ya. Nah kemarin yang sempat lagi booming gitu kan. Nah film kita gitu memang Bunda menyempatkan ya menonton film Dua Garis Biru ini terakhirnya kita. Karena ini memang pas dengan kita kan, dengan kegiatan Bunda sehari-harinya. Sangat pas ya Bu ya. Sangat pas sekali. Jadi itu memang Bunda sempatkan menontonnya. Nah sekalian refreshing lagi. Healing kata anak muda sekarang ini. Benar banget. Nah Bu, kalau saya lihat ya di film Dua Garis Biru itu mengangkat secara garis besar itu tentang kekeluargaan, bagaimana hubungan antara orang tua dan anak, begitupun hubungan antara anak-anak dan teman-temannya. Pas banget akhir-akhir ini, beberapa hari ke depan mungkin ya, kita akan memperingati Hari Keluarga Nasional yang tepatnya jatuh pada tanggal 29 Juni. Nah, sesuai dengan tema yang diangkat tahun ini adalah Ayo Cegah Stunting agar keluarga bebas stunting. #keluarga keren cegah stunting. Dari Sela sendiri ingin tahu nih Bu, Sobat Minbi di rumah juga pasti pengen tahu kenapa sih mengangkat tema tersebut khususnya soal stunting. Kita sekarang kan isu stunting itu lagi booming, sehingga menjadi ini program prioritas nasional pada saat ini. Karena kan kita lihat ya berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia, kita tuh angka stunting, prevalensi stunting kita masih cukup tinggi, termasuk kita Riau ya, kita masih berada di angka 22,3%. Nah, WHO aja mengasih tolerannya harus di bawah 20%. Untuk itu Bapak Presiden kita ini ya sudah mengeluarkan regulasi ini ya, keluarnya Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, di mana kita ditargetkan di tahun 2024 harus turun 14%. Nih, ini sekarang udah Juni loh, Juni 2022. Tinggal berapa lagi? Nah, ini kan pekerjaan berat kita bersama dalam rangka percepatan penurunan stunting. Karena kita tahu ya, ketika anak kita mengalami stunting, sudah mungkin kita semua sudah mengetahui ya. Iya, benar banget. Di samping pertumbuhan fisiknya, pertumbuhan tubuhnya terganggu ya. Kemudian juga ketika perkembangan kognitif, perkembangan otaknya juga tidak
berjalan dengan normal. Akhirnya kan anak tidak bisa mengikuti pelajaran, tidak bisa mengikuti sekolah. Jadi gimana kita mau melahirkan SDM yang berkualitas itu tadi kan ketika anak kita stunting. Ketika dewasa pun dia rentan terhadap penyakit gitu. Nah, penyakit yang tidak menular seperti hipertensi, seperti jantung. Nah, ini begitu kompleksnya ya dampaknya. Makanya sehingga dengan angka yang masih cukup tinggi, dengan dampak dari anak kita stunting yang kita tadi bisa Ibu sampaikan tadi, nah tentu kita harus bersama-sama berupaya dalam pencegahan stunting ini. Sehingga di di peringatan Hari Keluarga yang ke-29 tahun 2022 ini kita mengangkat tema itu tadi, ayo cegah stunting, keluarga bebas stunting. Oke, baik. Tema yang tahun ini cukup sering Sela dengar BKKBN gaungkan, karena selain menjadi relawan remaja PKBI Riau dan berkegiatan bersama remaja-remaja lain, Sela juga mengikuti kegiatan-kegiatan lain. Kegiatan-kegiatan tersebut juga banyak menggaungkan tema soal stunting, Bu. Cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Jadi saya melihat ada urgensi penting di setiap kegiatan-kegiatan yang diikuti. Terutama di Provinsi Riau sendiri. Jadi saya penasaran, Bu, bagaimana sejauh apa sih penanganan stunting di Provinsi Riau gitu? Jadi kita berbicara penanganan stunting dalam upaya percepatan penurunan stunting dengan adanya amanat Bapak Presiden kita, keluarnya Perpres nomor 72 tahun 2021, di mana di pusat itu kan sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan stunting adalah kepala BKKBN pusat, sehingga BKKBN pusat pun sudah mengeluarkan perban nomor perbannya tentang Ranpasti, Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Nah, pertanyaan saya nanti, bagaimana sih apa yang sudah dilakukan? Karena berbicara percepatan penurunan stunting nggak bisa satu instansi saja, tidak bisa satu lembaga saja. Jadi memang di konvergensi kerjasama, sinergi semua OPD terkait, baik pemerintah maupun swasta harus bersama-sama menggarap daerah sasaran yang sama. Nah, sesuai dengan amanat Ranpasti tersebut ada 5 aksi yang harus kita lakukan, termasuk dalam hal ini BKKBN. Nah, dalam upaya percepatan penurunan stunting pertama itu harus adanya penyediaan data keluarga berisiko stunting. Tidak stunting tetapi data keluarga yang berisiko stunting. Nah, kita BKKBN alhamdulillah sudah ada data ini, kemana kita kemarin melakukan pendataan keluarga di tahun 2021. Nah, sekarang tinggal kita memvalidasi data tersebut. Nah, kemudian yang keduanya itu adalah jumlah keluarga yang berisiko stunting ini mendapat pendampingan. Nah, ini harus kita lakukan juga. Artinya ketika keluarga berisiko stunting sudah ada, nah bagaimana kita mendampingi itu, mulai dari calon pengantinnya sampai dengan nanti ibu hamilnya dan ibu yang punya baduta sendiri. Nah, yang ketiga adalah pendampingan calon pengantin. Nah, kita berbicara pencegahan mungkin pernah dengar 1000 hari pertama kehidupan nggak sih Lani? Udah pernah dengar, Bu. Kalau 1000 hari pertama itu kan berarti kan si ibu yang hamil tadi sampai nanti anaknya berusia 2 tahun. Nah, kita lebih ke hulu lagi. Pendekatan kita adalah kepada calon pengantin atau calon pasangan usia subur. Terutama yang perempuan kan akan hamil Benar, Bu. Jadi BKKBN pendekatan melalui pendekatan keluarga yaitu screening atau pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil, ibu calon catin tadi pengantin di mana kita harapkan 3 bulan atau 90 hari mereka sebelum melakukan pernikahan, mereka melakukan screening atau pemeriksaan kesehatan. Nanti ada beberapa variabel yang diukur di antaranya tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas dan HB-nya. Nah, nanti dimasukkan ke dalam aplikasi. Aplikasi yang namanya LCMIL. Elektronik siap nikah, siap hamil. Nah, ketika dimasukkan kan kadang nggak usah takut. Karena ketika hasilnya misal merah hasilnya, nah belum boleh nih. Merah artinya beresiko ya, Bu? Merah beresiko. Jadi artinya jangan takut kan, kemarin sempat nanti nggak jadi dong pernikahannya tetap boleh dilangsungkan, tetapi didampingi dulu. Artinya mungkin kalau kehamilannya ditunda kalau misalnya lingkar lengan atasnya kurang dari 22,3. Nah, ini kita lakukan pendampingan Nah, kemudian kita juga melakukan surveillance
Keluarga berisiko artinya pendamping yang terus menerus. Dan terakhir kita melakukan audit kasus stunting. Audit kasus stunting ini kita melibatkan para pakar ya. Nah, seperti dokter anak, ya ahli gizi, psikolog, dokter obgyn. Nah, mereka kita libatkan untuk melihat atau yang namanya audit kasus stunting. Nah, ini berapa yang kita lakukan. Jadi tadi pencegahan dari hulu, nah kemudian di 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ternyata penanganan dari Provinsi Riau sendiri sudah sangat jauh ya Bu ya. Alhamdulillah sesuai dengan amanat Perpres yang disampaikan tadi, Perpres 72 tahun 2021, di mana kita harus membentuk namanya tim percepatan penurunan stunting. Nah, alhamdulillah kita Riau sudah melalui SK Bapak Gubernur, sebagai ketua pengarah adalah Bapak Gubernur ya. Kemudian sebagai ketua pelaksananya adalah Bapak Wakil Gubernur Riau, dan semua OPD terkait masuk dalam tim percepatan penurunan stunting tingkat provinsi. Nah, TPPS ini yang kita singkat tim percepatan penurunan stunting juga ada di kabupaten kota, ada di kecamatan sampai kelurahan atau desa dan atau kepenghuluan. Nah, jadi lebih kurang 1.800 desa yang ada di Provinsi Riau sudah ada tim percepatan penurunan stunting. Kita aminkan bersama ya Bu ya, semoga satu lagi nih dapat tercapai. Kita tadi kan ada nih dalam sesuai dengan Ranpasti tadi kan ada 5 aksi, salah satunya pendampingan. Kita sudah menyediakan juga atau membentuk namanya tim pendamping keluarga. Keluarga ini terdiri dari bidan desa atau tenaga kesehatan lainnya, kemudian ada kader PKK, kemudian ada kader KB. Kita di Provinsi Riau ini lebih kurang 10.674 tim pendamping keluarga yang nantinya akan mendampingi keluarga-keluarga yang berisiko tadi. Secara garis besar itulah dia ya soal proses penanganan stunting di Provinsi Riau. Di mana tahun ini Harganasnya sendiri mengangkat tema tersebut yang menjadi topik penting, menjadi PR penting bagi Provinsi Riau untuk menurunkan angka stunting. Jadi mungkin ditambahkan lagi tadi kan gimana di Provinsi Riau sendiri. Nah, tadi kan sudah ada TPPS tadi tim percepatan penurunan stunting. Nah, juga amanat Perpres tadi kita ada namanya pendekatan pencegahan itu programnya ada namanya spesifik, ada namanya sensitif. Nah, spesifik ini ada 9 indikator. Nah, ini kan kemudian yang sensitif ada 11 indikator. Di sana sudah jelaskan siapa mengerjakan apa. Contoh kita BKKBN, ini loh yang harus kita lakukan programnya kesehatan. Kemudian Dinas PU, kemudian lagi misalnya ketahanan pangan, pertanian gitu sekarang. Nah, ini sudah ada di sana. Jadi siapa mengerjakan apa sudah jelas. Anwil Kemenaknya apa nih bagian porsinya. Jadi makanya tadi konvergensi dan sinergi lintas sektor harus bersama-sama, baik itu pemerintah maupun swasta. Baik. Nah, kalau tadi soal proses percepatan penurunan angka stunting di Provinsi Riau, kali ini kita balik lagi ke topik kita Bu, Hari Keluarga Nasional. Dari BKKBN Provinsi Riau tersendiri pasti sudah menjadi acara tahunan ya Bu untuk memperingati kegiatan ini. Rangkaian kegiatan untuk Harganas tahun 2022 untuk BKKBN sendiri apa aja nih yang akan dilakuin Bu? Jadi dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional yang kita singkat dengan Harganas, yang jatuhnya setiap tanggal 29 Juni tahun 29 Juni ya, setiap tahunnya. Benar banget. Nah, kebetulan ini kita di Provinsi Riau, jadi ada beberapa kegiatan kita, mulai seminar ada seminar genre juga loh. Seminar genre. Nah, kemudian kemarin tanggal 15 kita melakukan pelayanan KB serentak 1 juta aseptor. Nah, artinya se-Indonesia serentak dilaksanakan. Dan alhamdulillah ini berkat bantuan semua ibu-ibu bidan, dinas kesehatan, teman PKB bersama OPD KB di kabupaten kota, kita Riau alhamdulillah melebihi target yang telah ditetapkan. Alhamdulillah. Kita mencapai angka lebih kurang 166,4%. Nah, tentu pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra kami ya, Kepala OPD KB di kabupaten kota, di provinsi, dinas kesehatan, kemudian bidan-bidan yang tersebar di seluruh vaskes-vaskes ini yang telah mendukung, dan juga teman-teman kami PKB di lapangan. Sehingga alhamdulillah kemarin pada tanggal 15 kita selesai melaksanakan pelayanan KB
serentak 1 juta aseptor. Nah, kemudian kegiatan lainnya ini juga dalam rangka percepatan penurunan stunting, kita ada namanya Bapak Asuh. Bapak Asuh ya. Kita nanti Bapak Asuh yang kelebihan namanya nih rezekinya. Jadi kita berikan kepada anak-anak yang mengalami stunting. Tentu kita harapkan ini dalam rangka percepatan penurunan stunting, dan ada beberapa kegiatan-kegiatan lainnya yang kita laksanakan di tingkat provinsi dan juga beberapa penghargaan ya, misalnya kepada kader KB, kemudian petugas lapangan, keluarga harmonis gitu kan, dan beberapa lomba ya yang kita laksanakan. Ada pemilihan pegawai teladan, pemilihan media belajar gitu kan. Nah, ini kita laksanakan dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional tersebut. Beberapa waktu lalu kalau saya cek di Instagramnya BKKBN Provinsi Riau telah melakukan aksi kolaborasi nih bersama mitra PKBI salah satunya dalam pelaksanaan penurunan angka stunting. Iya, benar. Boleh diceritain sedikit dong, Bu? Alhamdulillah, ini kan tadi seperti kami sampaikan, percepatan penurunan stunting kita tidak bisa bekerja sendiri. Iya, benar kita banget. Tentu dukungan dari pihak swasta pun, dalam hal ini terima kasih juga ya, ini PKBI bersama Pertamina Hulu Rokan ya, telah berkontribusi dalam hal ini terutama kepada kader-kader Posyandu kita ya di lapangan dan tim pendamping keluarga kita. Karena tadi gini, berbicara stunting, salah satunya kita mengetahui kan melalui Posyandu dengan melakukan pengukuran hasil EPPGM ya. Nah, EPPGM ini bisa kita bagus hasilnya ketika cakupan penimbangan anak-anak kita di Posyandu cukup sekitar 80% lah ya. Nah, inilah kita harapkan. Jadi alhamdulillah dengan adanya peran serta PKBI dalam hal ini bersama Pertamina Hulu Rokan, ini dalam upaya meningkatkan kualitas SDM kader-kader Posyandu kita. Nah, tentu kita harapkan ini bisa salah satu upaya percepatan penurunan stunting gitu sekali. Kalau ngomongin soal stunting pasti balik lagi ke tatanan terkecil dalam sebuah masyarakat, yakni keluarga ya, Bu ya. Ngomongin soal keluarga pasti ada urgensi penting soal penyiapan kehidupan berkeluarga. Salah satunya tadi untuk calon pengantin ya, Bu ya. Dari Ibu sendiri nih, untuk para generasi muda yang sekarang lagi ingin menikah gitu kan, Bu, boleh dijelasin atau disampaikan bagaimana sih urgensi penyiapan kehidupan berkeluarga agar kita semua dapat tercegah dari resiko stunting nantinya. Sebagaimana kita tahu ya, keluarga itu adalah sumber yang selalu menghidupkan, memelihara ya, dan memantapkan serta mengarahkan kita. Jadi keluarga itu adalah sumber kebahagiaan, sumber keceriaan, pusat cinta kasih ya. Nah, keluarga juga merupakan senantiasa ini untuk menopang semangat kita. Ini menopang semangat kita nggak bisa lari kemana-mana, pasti keluarga dulu ya. Dan juga ini keluarga itu merupakan perisai dalam segala permasalahan atau menghadapi segala persoalan-persoalan. Ketika keluarga itu kokoh ya, insya Allah ya, apalagi kalau remajanya ada di dalam, insya Allah apapun tantangan atau hambatan insya Allah akan bisa. Nah, jadi begitu pentingnya keluarga tersebut, makanya saya berpesan kepada remaja, tentu ya, karena keluarga ya, semua berkeluarga ini akan melahirkan nanti anak-anak yang sehat, anak-anak yang berkualitas. Tentu para remajaku perlu merencanakan kehidupannya, terutama kehidupan untuk berkeluarganya. Karena kan kita di BKKBN ada program genre juga kan, kapan sekolah ya, kapan bekerja, kapan membantu orang tua, kapan menikah dan kembali ke tengah-tengah masyarakat. Jadi perlu perencanaan. Pesan saya kepada anak-anak terutama generasi muda kita atau generasi berencana kita. Karena tentunya tema yang kita angkat tahun ini tidak mungkin tanpa ada alasan sebaliknya ya, Bu ya. Karena pencegahan angka stunting tersebut berawal dari keluarga bahagia juga, keluarga yang melalui perencanaan yang baik. Iya, benar. Karena seperti tadi ketika keluarga itu si ibunya ya melahirkan di usia di bawah 20 tahun, ini berisiko sekali. Berisiko sekali anaknya mengalami stunting. Makanya tadi ada pencegahan dari hulu, yaitu kepada calon pengantin atau calonan pasangan usia subur. Benar. Jadi peranan remaja ini begitu sangat menentukan ya, menentukan. Karena juga kita ingat pesan apa ya loh, Presiden utama kita nasional kan masih ingat ya, pernah katanya kan, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan aku cabut
Gunung Semeru dari akarnya, tapi berikan aku 10 pemuda, niscaya akan aku goncang dunia. Nah, ini kan suatu hal yang begitu besarnya peranan. Nah, peranan para remaja, peranan generasi muda. Nah, untuk itu makanya perlu kita siapkan generasi yang sehat, generasi yang berkualitas. Nah, tentu harus dimulai tadi keluarga. Nah, keluarga jangan lahirkan anak yang tidak sehat. Akhirnya tentu kita akan melahirkan juga anak-anak yang tidak sehat. Iya benar Bu, karena di balik beberapa program dari BKKBN salah satunya genre itu ada juga tentang optimalisasi serta implementasi dari 8 fungsi keluarga ya Bu ya. Mulai dari fungsi agamanya, apalagi berbicara fungsi agama ya. Sekarang ini kan mohon maaf ya Sheila ya, godaan begitu besar ya, begitu banyaknya benar. IT yang semakin konflik dan bebas ya. Kan kita nggak bisa. Nah, kalau para remaja nggak bisa menyaringnya, nah kalau tidak remaja itu tadi imannya kuat gitu kan. Nah, tentu sekali lagi fungsi agama, karena kita tahu agama adalah madrasah yang pertama. Insya Allah apapun godaan seperti sudah sampaikan tadi di media begitu bebasnya, tapi kalau imannya sudah kuat, insya Allah para remaja kita akan menjadi remaja yang beriman dan bertakwa. Generasi sebuah bangsa berawal dari remaja yang sehat. Jadi 8 fungsi agama, boleh fungsi agama, sosial budaya. Artinya kita mesti remaja kita harus bersosialisasi ya. Cinta kasih. Nah, reproduksi nih. Nah, itu tadi perlu ditunda dulu. Jangan menikah di usia sebelum 21 tahun ya bagi perempuan dan 25 bagi laki. Pendewasaan usia perkawinan. Kemudian ada fungsi pendidikan. Raihlah cita-citamu. Karena kalau boleh Bunda ini balik ke remaja pingin balik lagi ya. Nah, tapi kan nggak bisa nih. Nah, makanya raihlah. Makanya 8 fungsi itu salah satunya fungsi pendidikan. Kita harus berupaya ya sekolah setinggi-tingginya terlebih dahulu. Iya benar-benar. Meraih cita-cita setinggi mungkin. Betul. Kalau bisa kita dari usia muda ini belajar banyak. Salah satunya yang saya lakukan sekarang ya kan, bersama Ibu sharing-sharing bersama PKBI Riau di podcast katanya gitu kan. Karena masa remaja nggak bisa diulang ya. Iya benar sekali Bu. Lagi asik-asiknya. Itu bakal bilang kalau Bunda boleh ya kembali masa remaja, balik deh ke masa remaja, tapi nggak bisa kan. Karena kan pasti ada hal yang bisa kita lakukan di masa remaja, tapi pas sudah berusia sudah lanjut akan ada saja hambatan atau ada halangan yang merintangi gitu kan Bu. Benar. Oke Bu, lanjut nih soal tema kita tahun ini. Balik lagi soal tema keluarga keren cegah stunting. Saya mau juga dengar pesan khusus untuk Ibu kepada keluarga Indonesia, khususnya di Provinsi Riau saat ini. Jadi sesuai dengan tema tadi ya, ayo cegah stunting agar keluarga bebas stunting. Nah, ini merupakan tema ini sengaja diusung yaitu untuk mengajak ajakan ya kepada seluruh keluarga kita agar peduli dan mau bergotong royong membantu keluarga-keluarga kita, terutama anak-anaknya yang mengalami stunting. Nah, ini suatu ajakan yang mulia ya. Nah, itu tadi salah satunya program Bapak Asuh kan. Nah, membantunya. Jadi temanya betul ya, dengan Hari Keluarga kita harapkan keluarga-keluarga yang itu tadi yang punya ekonominya punya menengah ke atas atau punya lebih gitu kan. Nah, ini tentu kita harapkan bisa bersama-sama bergotong royong kita untuk membantu anak-anak kita yang mengalami stunting, terutama yang mengalami stunting ini yang ekonominya ke bawah gitu. Iya benar-benar Bu. Kalau misalnya tadi untuk keluarganya boleh nggak Bu Sela minta pesan kepada mitra-mitra dari BKKBN, dari Ibu sendiri kepada mereka-mereka yang bekerja sama gitu. Iya, jadi ini tadi juga kami sudah juga melakukan koordinasi dengan mitra-mitra kita, terutama ini untuk program Bapak Asuh ini. Tadi beberapa alhamdulillah nih sore ini bisa beberapa perusahaan kita telponi, termasuk Pertamina Hulu Rokan sendiri nih. Tadi kita kan berapa sih gitu kan membagi, alhamdulillah kita bisa mendapatkan untuk anak-anak kita yang mengalami stunting. Karena yang itu tadi anak-anak yang kita mengalami stunting, walaupun misalnya kita kita berikan suplemen gizi yang walaupun tidak akan maksimal, tetapi minimal mereka bisa dilakukan perbaikan terhadap anak-anak yang mengalami stunting tersebut. Nah, tentu sekali lagi berbicara stunting, pencegahan yang utama sekali. Makanya ada tadi
di calon pengantin atau calon pasangan usia subur dan di 1000 hari pertama kehidupan. Ini masa yang sangat-sangat menentukan. Jadi sekali lagi tentu peran semua mitra kami ya, semua pasti ada perannya dalam percepatan penurunan stunting, apalagi di momen Hari Keluarga yang ke-29 tahun 2022 ini. Untuk keluarga di Provinsi Riau Bu, gimana nih? Nah, mari keluarga di Provinsi Riau kami ajak ya, karena tadi keluarga ini adalah tempat utama penyemaian nilai kasih sayang ya. Tentu mari kita laksanakan tadi 8 fungsi keluarga, kita terapkan dalam keluarga kita, mulai dari fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan ya, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dan ini mari sama-sama kita terapkan di dalam keluarga kita. Insya Allah dengan kita melaksanakan 8 fungsi keluarga ini, tentu apa yang kita harapkan tadi, keluarga yang berkualitas, insya Allah akan bisa kita wujudkan untuk melahirkan SDM yang sehat dan SDM yang berintegritas juga. Untuk di Provinsi Riau nih Bu, saya mau tahu, boleh dong di spill sedikit di mana sih Puncak Harganas 2022 akan dilaksanakan? Mungkin bisa diajak remaja-remaja untuk berkolaborasi. Kalau kita di Provinsi Riau, karena kita kan tahu nih kemarin kan kita sempat pandemi ya cukup tinggi, jadi kan memang dalam anggaran kita ya sudah terbatas karena di 2 tahun terakhir itu kan Harganas secara nasional kan tidak dilaksanakan secara tatap hadir langsung ya di lapangan, beda dengan 2 tahun sebelumnya yang giliran setiap provinsi. Nah 2 tahun terakhir karena kita masih dilanda pandemi, itu Harganas dilakukan hanya lewat Zoom gitu sekarang, lewat daring ya. Dan insya Allah untuk tahun 2022 ini secara nasional ini akan dipusatkan di Medan. Pada tanggal 5 sampai 7 Juli. 5 sampai 7 Juli. Iya. Boleh dong diajak Bu. Boleh kali Bu. Nanti kalau kita diundang ya. Siap. Karena ini karena dari pemerintah daerah Sumatera Utara sendiri masih membatasi, dia belum bisa mau mengundang rame-rame karena kan kita belum endemi katanya, masih pandemi ya. Jadi kita tunggulah, mudah-mudahan sejalan dengan waktu ya ini bisa berakhir gitu kan. Karena saya juga heran nih, kemarin beberapa hari sempat zero loh termasuk penambahan di Riau ya. Ternyata 1-2 hari ini udah ada lagi walaupun 1-2 ya. Nah, tentu kita tetap harus waspada. Jangan kasih kendor untuk prokes tetap harus kita laksanakan. Semoga ajang yang kita tunggu-tunggu setiap tahunnya dapat diselebrasikan dengan gairah dan meriah gitu kan Bu. Dan semoga di Provinsi Riau mungkin ibunya belum mau spill tapi akan ditunggu nih eventnya di tanggal 29 Juni nanti. Insya Allah minimal di Kota Pekanbaru ya. Iya Bu, masih ditunggu-tunggu nih. Oke Bu, terakhir saya mau dengar harapan Ibu dong sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau untuk Harganas yang akan dirayakan pada tanggal 29 Juni nanti. Jadi terutama ini himbauan kepada anak-anakku ya, karena tadi dipanggil Bunda Gendre ya. Nah, tentu harapannya karena remajaku salah satu penentu nih. Salah satu penentu terutama yang akan menikah ya. Karena ini berpotensi nanti ketika tidak dilakukan sampaikan tadi pemeriksaan kesehatan contohnya atau screening, karena ini kan salah satu upaya kita untuk mendeteksi berisiko atau tidak. Nah, tentu saya mengharapkan kepada generasi muda ya, jadilah generasi berencana ya, generasi berencana dalam hal ini kan usia berapa menikahnya nanti, yang melahirkan berapa, punya anak berapa ya, karena kita tahu generasi yang berkualitas itu kita harapkan dapat yang namanya meraih bonus demografi dan Indonesia Emas 2045. Tentu kita harapkan anak kita tidak stunting ya. Kalau ingin melahirkan generasi yang sehat, generasi yang berkualitas tersebut. Dan pesan juga kepada keluarga-keluarga Indonesia, marilah kita berbagi itu tadi kan. Nah, berbagi karena sesuai dengan temanya itu berbagi bersama-sama, terutama kepada keluarga-keluarga kita yang anaknya mengalami stunting. Cegah stunting itu penting. Keluarga keren, cegah stunting. Oke, sobat mimpi di rumah, sepertinya obrolan kita hari ini mungkin sangat berbobot sekali ya Bu ya. Sangat daging kalau kata anak-anak muda zaman sekarang. Dan semoga apa yang
Ibu sampai ke tadi, Ibu bahas tadi hal-hal baik yang telah kita bahas tadi dapat bermanfaat untuk sobat Minbi di rumah. Ya, dan tidak hanya berhenti di kita tentunya. Berarti jadi intinya juga di Hari Keluarga ini pesan Bunda ya, mari tingkatkan komunikasi yang ini kata kuncinya adalah komunikasi yang intent dengan semua anggota keluarga. Itu kata kuncinya dimanapun keluarga berada, tetapi komunikasi harus kita tetap jalin. Jadi komunikasi yang intent, komunikasi yang efektif itu adalah salah satu kunci bagaimana keluarga yang harmonis, keluarga yang sejahtera tentu kita harapkan nantinya. Iya, semoga ya Bu ya. Nah, sekian Sobat Minbi pembahasan dan obrolan kami hari ini di podcast Katanya Nyatanya Gitu. Bye bye.